kadang-kadang kayak kalau kita membahas tentang keluarga gitu kan. Jadi kadang-kadang ada juga keluarga sih anjir, kopi anjir. Ya maksudnya kan family tentang tadi kan bilang anjing. Konteks kita ini, konteks tema ini. Tema keluarga kan? Iya. Ya, tadi aku bener kan bicara tentang enggak, maksudku itu kiasan anjing. Iya, aku belum masuk anjing, sabar. Ini kita jadi berdebat di sini. Nah kan kadang-kadang gara-gara satu tema kita jadi berdebat. Seperti perdebatan politik. Wah. Menarik. Menarik. Masuk bangsa. Iya, politik juga ada debat keluarga. Ada debat keluarga. Seperti. Tapi ya mungkin nggak tahu ya gimana ya. Sebenarnya kami kita nggak pengen ngebahas sih, tapi ada keresahanku yang tiba-tiba meresah. Keresahanku yang ketika menjelang apa ya, pemilihan itu. Pemilihan entah legislatif, pemilihan presiden. Entah apa itu ada yang bertumpuk di jalan gitu. Banyak banget. Nggak usah bahas. Ya maksudnya ada baliho lah banyak sekali gitu kan. Flyer, kami maksudnya aku nggak bermasalah apa ya, maksudnya ya memang itu kan agak alat peraga kampanyenya ya. Ini mau ada sedikit jokes. Nah, gimana jokesnya? SJW ya. Sebentar ya. Sebenarnya aku nggak tahu SJW itu apa ya. Cek di Google lah, masa harus kujelaskan. Setauku Social Justice Warrior. Oh, Social Justice Warrior ya. Jadi pejuang-pejuang penegak sosial ya. Oh gitu. SJW. Ya. Apa sampai mana tadi aku bicarakan? Baliho. Memang sih alat peraga kampanyenya mereka ya gitu kan. Tapi sedikit mengganggu pandangan sama estetika. Wah, itu tadi aku mikir jadi gini. Estetika ruang tata kota ini jadi agak sedikit terganggu. Bukan sedikit, banyak sebenarnya terganggu. Itu ya, maksudnya ini mungkin bukan cuma keresahan pribadi ya. Iya, tapi mungkin banyak orang juga yang resah. Maksudku gini. Maksudku yang mana sih? Maksud siapa sebenarnya? Maksudku boleh memasang itu. Mungkin sih agak rapi aja gitu loh. Jangan ini yang gede nih, ada yang setengah kecil, ini ada yang kecil di bawah sini. Iya. Gejejer. Terus ada satu orang masang 5. Ya buat apa anjir? Tolong banget lah. Tolong. Cukup satu tapi bermakna. Bukan bermakna sih sebenarnya. Maksudnya gini. Isinya kan adalah tolong pilih saya lah intinya. Iya, foto dan segala janji kampanyenya kan. Iya. Gitu. Minimal gini ya. Minimal bagus lah, maksudnya tata rapi lah gitu loh. Dari segi desain juga bagus, enak dipandang mata, terus segi penempatan juga pas. Mungkin sih gini, yang masang harus di briefing kayaknya. Ya, mungkin nggak asal masang kayak ada tanah kosong, ada tiang kosong, ada pohon kosong. Ya, ini enggak maksudnya ini keresahan kita ngelihat. Ya maksudnya kan kalau juga rapi kan juga enak. Juga. Wah, jadi kita tuh lebih mengingatnya, oh ya ini. Ini nggak kayak anjir siapa tadi. Jadi setiap panjang jalan banyak banget yang harus kita ingat. Hafal. Adalah pemilihan. Aduh. Ampun kadang-kadang. Iya, jadi kita juga sebagai pemilih-pemilih muda ini juga bingung kan. Belum sempat baca itu udah ada lagi yang lainnya. Itu pun nggak ingat dari siapa tadi tuh. Iya, kayak gitu. Jadi ya ini keresahan pribadi sebenarnya bahwa. Tapi soal baliho nih kan. Kalau nggak salah nih ya, di Jepang tuh lebih rapi. Jepang, Thailand itu rapi. Jadi dia satu baliho tapi dengan banyak sama tempatnya udah disediakan. Kalau di luar itu malah dikenakan sanksi. Bisa jadi di banned. Iya. Kayak gitu. Cuman kebijakan tiap negara beda. Iya. Kalau di Wakanda kan beda lagi. Iya sih memang beda, tapi ya ya setidaknya rapi lah. Gitu loh. Mungkin sih sekarang kalau aku lihat sih desainnya sih udah bagus sih. Udah banyak yang menarik. Maksudnya gini, desainnya udah nggak kayak zaman norak. Dia udah nggak norak gitu kayak. Yang ya dulu banyak yang full, sekarang banyak full color, terus kata-katanya banyak yang menarik. Jadi dulu itu lebih ruwet lah ngelihatnya, tapi sekarang kayaknya desainernya udah banyak anak-anak muda. Tapi penempatannya itu tadi yang kita agak risih. Penempatannya yang bisa dimintain tolong. Anjir jangan sendawa anjir, aku capek nyensornya bangsa. Daerah yang bisa disensor itu sensor alami. Jadi penempatan misalnya kayak di entah pihak yang berwenang lah ya. Maksudnya kalian boleh memasang spot ini misalnya di lampu merah, tapi jaraknya hanya dari sini berapa meter hanya itu yang boleh. Sebenarnya gini, sebenarnya aku nggak pengen banget membahas ini, tapi
namanya keresahan ya gitu loh. Kita juga pengen ya, maksudnya tata kota tempat kita tinggal tuh juga enak gitu. Iya. Masa iya setiap kali mau musim kampanye tuh kayak aduh kotor baru apa Kamu ya? tahu? Ini bahasa kasarku aja ya. Jadi baliho-baliho itu kadang-kadang mengalahkan Reklame iklan. selain itu apa ya? Kalau promokan ini kalah kulihat anjir lebih gila. Kalau misalnya apa namanya departemen store, departemen store itu dia mungkin udah diatur titik-titiknya, ukurannya juga udah diatur. Dan lebih tahu kan mereka tahu ukuran matanya Ya orang nih. biasa gini, biasa mereka namanya iklan itu hanya hal penting-penting aja di dalamnya. Yes. Logo, nama, diskon berapa persen, Ya, promonya tanggal apa? berapa, selesai. Nggak ada janji-janji. Ada tapi syarat dan ketentuan berlaku kecil. S dan K. S dan K. Iya. Ada sih ada yang kayak gitu-gitu. Cuman ya mereka udah diatur semuanya. Sama keresahanku nih, Indra, kadang-kadang ngelihat baliho-baliho tuh selesai berkampanye, baliho nih kemanain kan jadi sampah kan, jadi ujung-ujungnya kan. Ya biasanya sih kayunya itu nggak tahu. Dicuri. Aku nggak tahu kayak. Aku nggak tahu. Cuman bekas bannernya itu ada diambil orang, mungkin dikasihin siapa gitu. Sama ini, kadang-kadang yang belakangan ini yang lagi rame, yang menurutku cukup aku jadi berhati-hati ketika jalan pakai motor. Aduh. Cara mereka memasang harus ada standarnya juga. Oh benar. Bukan hanya sekedar kayu berdiri, pasang. Karena itu akan ternyata banyak kejadian ternyata sudah. Jatuh. Kena angin. Nimpa orang. Nah. Ada. Di daerah mana itu nanti kamu searching ya. Daerah mana sampai pokoknya sih orang itu jadi celaka. Jadi tata cara pasang juga harus diperhatikan ya. Gini, setidaknya jangan sampai melukai orang. Maksudnya ini ya apa namanya standar keselamatan masangnya lah, standar cara masangnya lah. Merepotkan orang lain nanti jadinya. Kayak gitu kan jatuh. Terus yang mau tanggung jawab siapa? Tidak mungkin dong. Kalau kecelakaan kan bisa kan secara jalan raya kan. Enggak, maksudnya baliho, masa yang di baliho mau tanggung jawab? Wow. Tidak mungkin. Itu tidak tahu kalau itu saya. Tidak mungkin menurut saya pribadi. Karena itu kan sebuah aksiden itu jatuh gitu. Yang mau disalahin siapa? Mau tanggung jawab siapa? Tidak mungkin. Maunya memang harus diatur banget gitu kayak. Cara masangnya. Iya, cara masangnya sama. Ya emang ngerti ukurannya. gitu. Iya, ngerti kayak titik ini nanti ini kalau kena angin aman nih. Iya. Kayak gitu. Jangan asal pasang pak. Karena gini, kenapa terkesan asal-asalan? Karena semua dikerjakan malam hari. Ya di jam orang mau tidur. Udah sudah ngantuk gini kan. Udah. Sama subuh. Cepet dah. Sama subuh. Iya, sama subuh. Serangan fajar. Itu belum kali. Aduh. Belum. Jadi hanya masang dulu ya. Masang itu. Iya, karena subuh malam kan jadi capek orang udah. Iya, capek, ngantuk. Udah cepet lah gitu mungkin ya. Iya, terus yang disuruh pasang dibayar rokok aja kan capek kan. Anjir capek. Bayangin kalau misalnya nih ya. Masih mending sih dibayar rokok. Kalau dijanjiin kerjaan, waduh. Kalau nggak terpilih, nggak ada kerjaanmu sudah. Aduh. Ini yang kasihan apa yang masang tuh gini. Kalau dia pemilihannya apa ya? Aku nggak tapi paham nih ya. Misalnya yang daerah aja, misalnya untuk daerah A, enak masangnya satu kota itu. Ya. Kalau yang pemilihannya provinsi, dari ujung provinsi ke ujung provinsi dia pasang gitu. Kasiannya anjir. Berarti ada korlapnya setiap. Iya, tapi capek banget gila setiap daerah itu orangnya. Kasian. Si titik A yang masang tim A, tapi berapa kilometer? Gila. Mungkin memang mengatur ya. Setidaknya sadar lah. Maksudnya dari segi estetika juga harus diatur sama safety pemasangan itu, atau mungkin kita bisa contoh negara lain ya, sudah ada tempatnya disediakan, ukurannya udah diatur. Udah diatur. Jadi benar-benar kayak pas foto. Pokoknya bagus tuh. Kayak gitu. Kalau ada yang gede-gede banget. Jadi kalau nggak salah Thailand tuh dihantam rata biaya kampanye. Nah, itu bagus kan? Iya, misalnya aku 1 miliar, kamu 1 miliar, nggak boleh lebih. Kalau di sini kan berbeda-beda kan? Setahu loh ya, sepanjang itu berbeda-beda. Tergantung si partai tersebut kan. Cuman ya begitulah. Kita mungkin nggak cuman kita aja kali ya. Mungkin ada beberapa orang lain juga. Mungkin yang nonton juga ngeresah juga ngeliat hal itu. Cuman ya namanya kontestasi politik ya. Iya. Aku lihat juga kontestasi pemilu ya. Kemarin aku lihat yang di Jakarta diselebet bendera partai ya. Kasian banget anjir. Masangnya tuh di mana? Daerah-daerah. Iya, di pinggir-pinggir itu tapi sepanjang jalan full. Jadi pengendara motor kasian banget gitu. Kasian. Malah mencelakakan orang gitu dia. Cuman gini ya, ini kan
Dengan konsentrasi 5 tahun sekali ya. Come on, kita bikin kayak lebih keren gitu. Lebih rapi. Lebih rapi, lebih dewasa, lebih tertata, lebih bijak. Jangan kayak mentang-mentang 5 tahun sekali, ya udahlah pasang aja. Iya. Memang ketika ada sebuah event besar nasional ya kita sebutnya, itu akan membuka perekonomian benar. Dari percetakan baliho, tukang kayu, percetakan baliho, tukang yang masang, dapat semua rezekinya. Yang penjual paku kan itu. Tapi kalau mencelakakan orang gimana dong? Di akhirat nanti. Nggak berkah nanti. Nah itu. Kayak gitu. Jadinya ya sebenarnya kami nggak mau menghimbau, ini hanya keresahan. Iya. Jadi agak resah. Resah juga kayak mata ini juga ngelihat. Iya. Soalnya tadi aku pas kesini ada yang jatuh di jalan. Iya kah? Waduh. Tadi aku berpikir kayak aku berbuat baik kayak aku pinggirin lah. Tapi cuma karena waktu terbentur waktu. Oh, kupikir kamu pas mau pinggirin kan, kamu kan aku pilih. Bangsat. Salah satunya itu sih. Sama tahu kan. Salah satunya itu. Udah cuek aja lah gitu kayak. Nah, tapi itu terbukti kan bakal membahayakan kan? Iya sih. Bayangin kalau udah malam hari nih. Nggak lihat dia buru-buru karena udah malam kan. Brak. Itu jatuh. Brak. Meninggal jadi hantu. Waduh. Dihantui kan? Belum lagi nih. Ini yang jatuh nih ya. Yang jatuh. Terus kamu ambil. Nah, ada yang rekam dari jauh. Udah jatuhin nih. Bukan. Apa? Langsung dibilang, wah gila, simpatisan kami sangat banget. Wah, anjir, loyalitas. Bener juga sih. Wah, bisa jadi gitu kan? Bisa jadi. Bisa jadi diputarbalikkan fakta gitu. Iya. Wah, simpatisan kami memang loyal banget. Sangat menjunjung tinggi bendera partai. Bener sih. Wah. Nah, itu nggak kepikiran orang-orang kan? Yang tadinya kalian cuma ingin menyingkirkan itu karena mengganggu jalan. Ada orang yang rekam, dirubah ceritanya. Dirubah, di plot twist. Ya, dunia media sosial suka diputarbalikkan fakta. Benar sekali. Nah, yang kamu yang itu nggak tahu apa-apa. Viral. Tiba-tiba namamu, ya kamu dukung ayah loh. Nggak ada, ini videomu. Ini videomu, kamu ngangkat benderanya. Anjir. Di situ tulisnya, tulisannya adalah, wah loyalitas banget simpatisan kami. Wih, gimana? Itu kan, ya kita nggak tahu ya, maksudnya orang. Kita nggak tahu kayak mana, apa ada yang ngerekam. Benar. Sekarang kan gampang banget orang mau ngerekam. Jadikan apa? Serah mereka. Karena viral sudah tuh. Ya kan. Aduh, jadinya ya terbuka. Boleh untuk sedikit masukan lah ya. Ini untuk nextnya sih. Iya. Ya kan. Aku juga gini. Misalnya gini. Ya kan ada anak-anak muda ya. Yes. Yang menjadi kontestan. Iya, kontestan ya, kayak gitu kan. Mungkin untuk kedepannya jika memang ada lagi kontestan lebih muda, udah mulai ke situ lah arahnya. Iya, harusnya udah mulai ada yang sadar kayak oh ternyata ini nggak bagus dan tidak baik nih. Atau mungkin gini, mungkin di masa depan tuh nggak usah lah cetak lagi, kita pakai digital, terus kita sewa tuh videotron. Iya. Itu bisa. Atau juga, ya kan lanjut. Itu kan mengurangi, nggak usah ada percetakan. Yes. Boleh cetakan ada percetakan, tapi sekedar di satu titik aja udah cukup. Atau di satu kota tuh hanya 5 titik aja udah. Terus misalnya nih dia yang si kontestan tuh kan ngomong istilah kali yang sedikit berhak mengatur lah ya. Kenapa nggak menyediakan tadi kamu bilang digital di Videotron? Nah jadi biaya kampanye yang untuk itu tuh kampanye ditaruh di Videotron atau di baliho yang billboard gede. Itu lebih keren. Dibikinkan Videotron nanti setiap 5 detik ganti muka, setiap 5 detik ganti muka, lebih keren ya. Semua ada di situ ya. Iya kan lebih enak kan. Sampai capek. Semuanya kebagian gitu. Sampai capek tapi ngeliat anjing mana ini. Kasian nih. Yang kasian kayak. Kenapa? Kalau yang tengah malam enggak kelihatan. Ya, anggap aja 100 orang. Yang ke 100 tuh jam 11.59. Diputar dari jam 5 subuh ya. Jam 5 subuh orang pertama. Sampai orang ke 100 itu. Itu jam-jam 12-an. Ditungguin sampai bego. Dia nggak kelihatan mungkin dia gini kan. Pilih saya. Tapi kan lebih bagus kan dalam artian misalnya satu titik ini di 20 orang, titik kedua 21 sampai 30 orang kayak gitu loh. Dibagi lah. Kan ada dapil-dapilnya kan. Iya. Misalnya kayak ini khusus untuk ini itu lebih bagus. Jadi kotanya juga lebih kayak modern, lebih. Gimana kalau kita nyalek aja? Kayak pikiran kita udah aku nggak tertarik ya untuk dunia-dunia kayak gitu ya. Kenapa? Karena menurut aku nggak ahli di bidang kayak seperti itu.
sama memang nggak benar-benar nggak tertarik. Karena kan sekarang lagi gencar-gencarnya berapa tahun kebelakang lah kita bisa bilangnya kayak yang muda yang bersuara. Tapi sekarang pertanyaannya suara seperti apa yang disuarakan? Anjir, sama lagi kata-kata. Suara macam apa yang disuarakan sama anak muda ini gitu loh. Maksudnya terus atas nama rakyat yang mana? Seperti itu kan. Soalnya kadang-kadang banyak kan kayak yang muda ini harus melek politik dan segala macam. Melek politik. Tapi maksudnya melek politik yang bagaimana gitu loh. Apakah dari pihak-pihak tertentu kita ngomong aja ya, pihak-pihak tertentu pernah memberikan edukasi? Nah kan itu. Sedangkan edukasi harus kita cari sendiri dalam artian kita nggak dikasih tahu nih jalurnya mana, hanya sekedar harus melek politik, tapi kita nggak dikasih tahu nih, nggak diberi bekal. Seperti ini situasinya, aku pun nggak tahu ya, makanya aku bilang aku tuh nggak paham tentang politik dan aku memang nggak tertarik banget gitu di dunia politik gitu, karena ya intriknya terlalu banyak. Kalau bagi kita, maksudnya fair-fairan, intriknya terlalu banyak. Mungkin kayaknya capek aja hidup kayaknya. Iya. Mungkin karena aku nggak paham ya, maksudnya karena aku nggak pernah ya di kursi pemerintahan, nggak pernah gitu loh. Cuman ya kalau aku ngelihat kayak misalnya nih ya sekelas wali kota itu kan hari-hari kesinilah kesitulah, tidur jam berapa deh? Maksudnya, dan sebenarnya selain kunjungan apa yang dikerjakan kan kita nggak tahu kan ya. Makannya teratur aja kan. Kan kita khawatir kan. Iya, maksudnya kan apakah Pak Wali Kota nih misalnya pagi-pagi udah sarapan kah atau langsung pergi apel, langsung pergi kunjungan kemana? Hari ini ada rapat apa? Siang tuh makannya bener aja kah makannya? Atau makan cuman sekedarnya? Yang penting masuk. Yang penting masuk kayak gitu loh. Tapi ya. Karena di politik sendiri kita juga bingung nih, yang sebagai netizen ya. Netizen kan, awam. Kalau ini bagi gue ya kayak kan aku juga baru tahu tuh misalnya ada komisi 1 sampai sekian. Nah, kita yang sebagai netizen ini nggak pernah dikasih tahu. Oh, ada komisi 1 misalnya mengerjakan apa, komisi 2 mengerjakan, kita nggak pernah tahu tuh. Nah, itu ya memang kita nggak mungkin kita harus baca kali ya. Mungkin ada, tapi ya mungkin kembali karena kita memang harus mencari tahu sendiri. Baru kita bisa paham, oh komisi 1 itu apa kerjaannya. Mungkin banyak yang malas baca mungkin. Tapi setidaknya tuh harus ada yang memberikan edukasi secara singkat dengan bahasa yang mudah dipahami sama netizen zaman sekarang. Karena kan bisa dibilang lah ya, aku sempat baca Indonesia literasinya kurang. Nah, justru ketika literasinya kurang harus ada orang yang benar-benar bisa memberikan edukasi. Jadi harusnya tuh ya harus ada seperti itu, tapi ya nggak tahu ya, mungkin kita harus cari tahu sendiri biar kita juga lebih melek politik, karena banyak orang yang bilang melek politik hanya sekedar dari nonton dan membeberkan fakta-fakta. Apakah itu masuk melek politik gitu? Tapi yang banyak kita lihat yang banyak kita lihat adalah justru ketika kita nonton politik, nonton kontestasi segala macam, justru yang kita lihat adalah saling menjatuhkan, saling serang. Jadi apa sebenarnya politik ini? Apa politik itu saling serang? Iya, atau politik ini apa? Saling mendebat kah? Karena gini, ada nih debat nih. Namanya perdebatan itu apa ya? Kita ke debat dulu. Artinya debat itu apa? Debat mengeluarkan pendapat masing-masing kali ya. Secara ide ya, kayak gitu loh. Tapi malah jatuhnya kayak ketika menjatuhkan personal, menjatuhkan ini sebentar kita disclaimer dulu. Ini yang kita lihat ya. Yang kita lihat selama ini. Pribadi. Dan kita tidak memihak manapun kita nggak membicarakan siapapun. Ini hanya kita lihat ya. Kita hanya melihat dan kita hanya berbicara yang sejauh kita tahu. Yang sejauh yang kita tahu aja gitu. Jadi tidak untuk menjatuhkan yang A dan B dan C dan D. Kita nggak membawa hal-hal itu gitu loh. Tapi yang kita lihat selama ini adalah gitu. Kok malah sering menjatuhkan pihak lain. Terus habis itu kalau misalnya ditanya nih terus nggak bisa jawab, pendukungnya kayak gitu loh. Nah ini maksudnya norak, apa? Itu menurutku norak. Iya, nggak maksudnya apa gitu loh. Apakah kamu merasa menang itu sebuah ketika kemenangan? Ya, anjing itu sama lagi bangsa. Sebuah epic comeback gitu loh, Mas. Kan enggak gitu loh. Ya namanya kita nggak tahu ya kenapa dia nggak bisa jawab kah? Kenapa dia kebingungan, kan kita nggak tahu ya. Karena kan ini bagiku pribadi lagi ya. Ketika orang nggak bisa jawab, ada dua. Ada ya salah satunya mungkin bukan ranahnya dia untuk menjawab hal itu. Kan kadang-kadang
tetap ranahnya Ki, karena yang ditanya tuh seputaran memang ranahnya. Iya, tapi kan mungkin kayak kalau aku jawab ini dengan kapasitasku, takutnya ada pihak yang tersinggung. Kalau menurut aku gini, nggak perlu menyerang, cukup tanyakan tentang misalnya ini. Ketika nggak bisa jawab, harus diberikan sedikit clue. Ini loh, Pak, maksudnya yang ini ya, Bapak bisa jelaskan. Maksudnya gitu, jadi enak. Jangan Malah ketika nggak bisa jawab, udah ngerasa, nggak tahu apa-apa kan kamu. Bukan gitu. Setidaknya tuh kayak, ini loh Pak yang saya maksud, yang ini. Nah, jadi kan dia juga bisa berpikir, oh yang ini. Ini maksudnya. Ya ini saya jelasin. Jadi kan terjadi persaingan sehat. Jadinya sehat diskusi. Jadi diskusinya debatnya sehat gitu loh. Bukan ngasih pertanyaan yang ini pasti nggak bisa jawab dia nih. Nah, kayak gitu yang maksud aku memang sih kita bersaing ya. Yes, benar. Maksudnya bersaing memperebutkan suara. Tapi ya setidaknya fair-fairan lah. Fair-fairan. Kayak gitu loh. Ketika aku bener-bener lucu ngelihat pendukungnya tuh bersorak-sorai. Iya, gitu. aku kemarin sempat denger kan, pas kenapa? di ini kan, di TV kan, bukan di TV sebenarnya di media sosial lah. Media sosial. Nonton gitu kan, kok penontonnya kok malah nyorakin sih, jadi kayak kenapa? teriak-teriak kayak anjir, ini kamu bukan anak TK lagi, ini udah pada dewasa semua loh pendukungnya. Maksudnya gimana gitu loh. Coba ya gini, ketika dia bisa jawab dengan baik, justru tim lawan, bagus. Bahasa kasarnya tim lawan memberikan apresiasi. Ini bukan. Bagus, kayak gitu loh. Jadi gini. Banyak orang bilang majulah tanpa menjatuhkan, ya. Kayak gitu. Jadi yang aku maksud ketika kalian bertanya nih sama aku, nanya kamu nih, Ki, gimana soal ini? Nah, terus kamu kan bingung nih. Ya misalnya kamu nanya soal bumi datar lah, misalnya. Ya, Ki, gimana dengan bumi datar? Ya. Kamu garis lintangnya paham nggak gitu? Nah, iya, terus kan kamu bingung nih. Enggak, ini yang aku maksud lintang utaranya ini gimana? Karena biar aku bisa menjelaskan, bisa memberikan. Ya, ketika kamu bisa menjawab, itu. Maksudnya berikan apresiasi itu, aku rasa sih lebih fair, lebih sehat, lebih justru dipandang sama masyarakat tuh bagus. Yes. Kayak gitu loh. Jadi masyarakat nih kayak, wah, aduh, aku milih siapa ya? Kayaknya dua-duanya sama-sama bagus nih. Iya. Kayak saling support, wah, pilih itu mana? Keren. Itu justru akan membuat masyarakat kita lebih dewasa dan lebih bijak memilih. Lebih bijak gitu. Aku harus lebih dalam lagi nih mempelajari masing-masing gitu. Yes. Bukan karena nggak bisa jawab, udah saling serang. Ini sudah. Nah, itu kan jadinya nggak membuat pola pikir kita tuh jadi kayak udah sempit di situ doang. Iya. Ini sekali lagi kita tekankan di sini, ini adalah pendapat kita pribadi. Iya. Ya. Jadi nggak ada bersangkut dengan yang lain ya. Nah, justru gitu ketika bahasa kasar tontonan tontonan debat itu kita nonton, itu akan memberikan edukasi secara nggak langsung kayak, oh aku begini dan akan lebih, mungkin masyarakat yang tadinya tidak tahu tentang politik akan tertarik. Iya, akan tertarik gitu. Nah, itu mendalami masing-masing paslon. Yes. Ini kayak kayak debat kusir, kayak ajang lucu-lucuan jadinya. Akhirnya apa? Netizen banyak yang membuat lucu-lucuan jadinya. Dan juga akan ada yang pihak-pihak tertentu atau masyarakat tertentu yang kayak malah enggan untuk memilih. Iya, jadinya kayak apa sih ini kok begini sih gitu loh. Katanya udah dewasa, tapi malah kayak katanya mau memimpin negara. Kalian mau memimpin negara loh. Ya ada 200 juta penduduk Indonesia ini kayak gitu. Nah, please lah, maksudnya tampilkan kalian itu yang punya wibawa yang itu wibawa pemimpin lah, kayak gitu loh. Seperti itu. Aku sih nggak menyinggung siapapun ya, cuman alangkah lebih baiknya kalau debat itu memang ada sinergi gitu. Sinergi, benar. Iya. Tadi aku setuju banget sih ketika ada yang satu pihak nggak bisa diberikan clue itu. Keren banget tuh, sumpah. Itu bener-bener maksudnya hal yang ajaib banget lah pokoknya. Seperti itu. Ya mungkin dia mungkin ya di bawah banyak tekanan juga ya. Pasti. 3 paslon ini banyak tekanan loh, kayak gitu loh. Ya tekanan dari dalam, dari luar. Iya, dari luar, dari dirinya sendiri, dari pendukung-pendukungnya kayak gitu. Karena gini loh, buat teman-teman ya, jadi nggak mudah kita berbicara di sekian ribu orang tuh, nggak mudah banget. Apalagi yang nonton ini seluruh Indonesia. Iya, satu Indonesia yang nonton mudah gitu loh. Jadi kamu kepleset sekali, wah udah digoreng terus, maksudnya kayak gitu loh. Itu hal yang kalian tidak pikirkan. Karena kalau misalnya kalian saling bersinergi,
apa yang bisa digoreng? Nah itu Nggak ada kan? nggak ada. Karena pokoknya hal yang jelek itu gampang banget digoreng. Gampang banget sekarang tuh. Kalau hal yang bagus, nggak laku. Nggak laku. Nggak bisa digoreng, bos. Bayangin tuh kalau ada sinergi. Orang-orang yang tadinya mau berniat jahat, yang suka nge-plot twist, mikir 10 kali kayak anjing apa gimana yang ya? plot twist ini kan? Gimana ya? Aku mau putar balikan gimana ya? Kok terkesannya kayak saling membantu ya ini? Nah justru ketika saling membantu, yang tadi aku bilang, ketika orang-orang yang mau plot twist kayak nggak ada bahan lagi, jadi nggak ada bahan. Ya udah, biarin aja Nggak ada kayak bahan gitu. gorengan Jadi justru lebih bagus kan? Iya. Harapannya ya netizen tuh juga kembali lebih dalam berpikir Yes. gitu. Bukan memilih karena sesuatu yang apa ya? Memilih karena wah ini nggak bisa jawab ini. Udahlah. Iya. Ini jawabannya bertele-tele. Justru ketika ada sinergi seperti itu, kita melihat ini kepemimpinan seseorang. Iya. Wah gila ini bagus nih. Kepemimpinan seseorang tuh terlihatnya dari situ. Itu. Apakah dia bisa apa ya maksudnya menjadi leader yang baik? Yes. Bagaimana gitu loh? Kan menjadi leader itu kan apa ya maksudnya Mengayomi lah. mengayomi kayak gitu loh. Itu yang aku nggak tahu ya apakah. Ya nggak tahu ya. Karena itu pikiran kita berdua. Pikiran kita berdua sih seperti itu. Ada baiknya seperti itu kayak gitu. Yes. Tapi kalau memang udah kayak gitu yang ditampilkan, ya udah bisa apa? bisa apa gitu loh. Kadang-kadang di sisi lain ini kita bicara sisi lain ya. Di sisi lain ketika ada sebuah platform yang menyediakan hal tersebut itu menjadi ratingnya dia. Iya, menjadi ratingnya dia. Gini ya. 5-10 tahun yang lalu itu aja bahan gorengannya. Itu aja terus-terusan. Bayangin loh. Ya, udah 5, 10, 20 tahun yang lalu pokoknya yang Bertahun-tahun lalu lah, bertahun-tahun. Iya, bertahun-tahun lah. Itu aja bahan gorengannya, saling serang, goreng, saling serang, goreng. Nah, jadi kan Terus kalian ngomong tentang suara kalian menentukan 5 tahun ke depan. lah yang dibahas aja selalu flashback terus. Yang dibahas adalah sebuah gorengan-gorengan Yang remeh-temeh sebenarnya. Iya, Bukan kayak remeh-temeh gitu. sebenarnya di beberapa orang mungkin concern, cuma bagi kita kayak ini udah 2024. Kamu membahas memang sih 50 tahun yang lalu. yang ditanyakan tuh ya paling penting ya tentang sosial, pendidikan, segala macem. Ya ditanya sih, maksudnya nanti ke depannya apa yang mau dilakukan, segala macem. Tapi itu juga jadi bahan untuk di twist gitu loh, diputar gitu. Masuk gini, kalau aku pribadi, ketika yang dibahas itu aja, kalian nggak bisa tahu nih apa yang dipikirkan ke depan. Iya. Kalau misalnya nih yang dibahas nih, membahas Indonesia 50 tahun ke depan. Jadi udah bahasa kasarnya udah ada, kalau bahasa ya plannya, ada plannya. Jadi gimana si pasangan lain ini mempunyai plan yang lebih baik. Iya. Misal 50 tahun ke depan dia membuat proyeksi Indonesia versi A. Oh ternyata bisa nih versi B yang lebih baik. Nah kan akan terjadi sinergi yang tadi Iya, kan. Jadi sinergi yang tadi. beradu argumentasi dan ide-ide yang untuk Indonesia 5 tahun 50 3 tahun. paslon nih. 3 paslon saling bersinergi. Oke, satu naik. Naik. Jalan nih programnya. Ini udah paham nih. Waktu debat dulu. Oh ini yang dijalankan. Ini yang naik di 5 tahun Misalnya. selanjutnya ini naik. Ya dia jalankan. Karena udah paham. Ya ini juga udah paham yang ini. Itu nggak menutup kemungkinan seperti itu. Kalau misalnya memang bersinergi yang bagus. Ketika misalnya ada 3 calon nih. Calon A, versi B, versi C gitu kan misalnya. Ternyata yang kepilih A. Tapi tidak menutup kemungkinan ide-ide dari B dan C ini bisa diaplikasikan. masuk, Nah, iya. itu tadi kalau ketika bersinergi. Bersinergi. Oke, ajak nih. Iya, bisa Kita masuk dalam. jalankan idemu untuk Indonesia. Kan Iya. katanya mau Indonesia mau lebih maju. Kan? Iya, Kalau makanya gimana mau maju kalau kalian sendiri saling menjatuhkan. Iya, Tapi gimana kalau mau maju kok masih di situ aja. tapi kalau ketika ide ini, 3 ide ini kalian ajak gabung ke satu visi, satu misi, gila banget sumpah Iya, Indonesia kok nggak ya. Ini bakal gini. Visi ini bakal udah kayak oke, lanjutin. Iya. Karena yang belakang yang sisa-sisanya ini visinya sama. Yes. Beda kalau visinya beda-beda. Setiap kali ganti semua mau dirubah. Nah, itu masalahnya. Kayak gitu. Kadang-kadang. Udah ngerasa kayak perubahan lebih baik. Nggak ada. Aku nggak ini lagi-lagi ya. Karena angka lebih baiknya ketika memang lawan
kontestan kalian mempunyai ide, ketika kalian menang, ajak, ayo kita jalankan ide kalian gimana juga. idenya? Ide kalian kita ajak juga nih. Itu gila keren banget, aku nggak. Iya, kalau misalnya nggak kebayang idenya dia gimana. jalan, 5 tahun ke depan dia naik, ini idenya tetap dijalankan. Karena apa? Kayak Karena masih Ya, masuk divisinya masih dia. itu. Kayak gitu. Iya, itu namanya sinergi ya, sinergi. Maksudnya bekerja sama untuk memang benar-benar untuk memajukan gitu. Gimana mau maju kalau setiap berapa tahun sekali diganti. Maksudnya bukan Berubah. perubahan maksudnya patah gitu loh. Bukan kalau perubahannya smooth enak tuh, misalnya perubahannya smooth. Kalau perubahannya patah kayak anjir, Indonesia dari nol lagi, Indonesia dari nol diulang kapan? lagi harus ini. Gila. Ya sebenarnya kita nggak mau bahas ini ya. Iya, tapi cuma ini karena keresah kayak resah banget gitu. sepanjang jalan tadi kita ngelihat kayak Iya. terlalu Mulai dari banyak. baliho nih, masuknya ke sini jadinya Iya. ya kan. Mulai dari baliho itu banyak nih quotes-quotesnya kayak yang satu quotes ini, yang satu quotes Iya, ini kayak jadi ini yang mana ini yang lebih baik sebenarnya? Kan gitu jadi pertanyaan kan, yang mana yang lebih baik? kalian kan mau menata mau menata sebuah kepemimpinan ya, kepemimpinan yang baik ya. Yes. Gimana kalian mau nata dengan baik kalau baliho kalian ini nggak rapi? Nah, itu. Itu simpelnya ya. Simpelnya itu. Guru-guru selalu bilang kalau kamu mau rubah dirimu, mulai dari bangun pagi dan rapikan tempat tidurmu. Yes. Hal yang paling simpel. Seperti itu. Aku nggak menyinggung yang punya baliho ya. Iya. Nih, ini anu aja nih. Ini hanya sekedar perumpamaan. Kalau kamu mau merubah suatu keadaan, rubah dari yang hal paling kecil dulu. Seperti itu. Kalau misalnya nggak bisa ngebriefing timnya untuk pasang dengan baik, ya tadi jadinya kekacauan kan, di mana-mana gitu. orang sekenanya aja. Sekenanya aja gitu. Ketika baliho naik, apakah dia ikut situ? Leader yang baik akan turun. Yes. Turun memantau teman-temannya. Guys, gimana? Aman kah? Setidaknya kalau misalnya terlalu banyak titik, setidaknya poin-poin beberapa titik kalian datang lah. Misalnya gini, Support. Aku ya, briefing dulu nih sebelum pasang. Di mana tempat titik-titik bagus? Di sini. Di sini, oh ya kita pasang yang ini di sini. Udah, habis itu berangkat kita sama-sama. Naikin. Oke, mantap. Iya. Udah lagi ke sana. Dilihat dulu nih cocoknya apa cara masangnya, nggak sekedar masang ada kaki ada ini segala macam, udah aman dah. Oke. Yang penting nggak goyang aja. Tapi nggak dipikirkan tuh ini aman dah Kalau kena angin gimana? Gitu. berapa meter dari jalan dah. Kan takutnya ketika jalan misalnya ukurannya segini nih, masangnya di sini. Jatuh kena orang. Kalau setidaknya agak jauh tapi eye catching, kalau jatuh pun ada apa-apa itu baliho masih aman. Jadi setidaknya gini, desainmu bagus. Tapi penempatan juga harus rapi. Iya, yes, benar. Kayak gitu loh. Ya gini ya, maksudnya kalian adalah seorang leader. Jadi apa ya, harus bisa memimpin. Udah aku katakan juga ya tadi. Gak apa-apa. Kayak gitu ya. Untuk penekanan. Hal-hal yang kecil lah pokoknya. Ya mulai dari itu memanage tim kalian yang naikin baliho, kalau bisa ya ikut memberikan support yang secara nyata. Berikan support secara nyata, belikan gorengan kah, belikan rokok, ngobrol lah gitu loh. Diskusi gitu, gimana Pak? Bang bagus kayak ini Pak, kalau kayak gini. Harus dipikirkan ulang, jadi nggak sekedar Pak di sini Pak, oke pasang enggak. Jadi bagus ada hal yang aman harus nggak, kena dipikirkan. angin gimana? Jadi harus kan ada diskusi gitu. Kalian juga sebagai yang tim supportnya kita bisa bilang harus bisa memberikan masukan yang benar-benar make sense. Jangan di sini bagus Pak, tapi kalian nggak memikirkan tadi sisi keamanan, estetika dan segala macam. Baiknya tuh yang fotonya terpampang di situ, itu harus ikut turun sih. Kalau menurut aku ya, menurut aku ya ikut turun dan diskusi sama yang masang. Sama satu lagi kalau menurutku pribadi. Sama yang punya daerah tersebut, dalam artian misalnya ketua RT, ketua RW pasang Pak boleh enggak tanahnya misalnya di daerah mana, tanya ini RT-nya siapa. Iya. Itu kayak semua harus diperhitungkan gitu loh. Kalian survei lokasi, kalian turun sendiri kan itu baliho kalian gitu. Iya, itu tanggung jawab kalian. Bahasa kasar kita ya. Tanggung jawab kalian anunya gitu loh. Kalau misalnya sudah dari situ aja kalian nggak mau ikut campur, ya kan? Ya gimana kalian mau mendengarkan yang di bawahnya itu gitu. Iya. Ya kan? Sedangkan ini perumpamaan aja ya. Sedangkan yang di bawah itu adalah yang paling penting, bahasa kasarnya kayak. Ini analogiku aja ya. Kalian mau masang, kalian pasti harus pastikan struktur tanah itu kuat kan. Yang paling bawah otomatis kan. Nah, ketika yang paling bawah aja tidak kalian perhatikan, bagaimana kalian memperhatikan yang di atas? Makanya itu. Jadi ya, ini sekedar intermezzo aja ya. Maksudnya kalau misalnya memang ada nanti anak muda yang memang mau menjadi leader, pemimpin, terus dia memang perubahannya bener-bener visioner lah. Visioner banget. Mungkin aku akan memilih sih. Yes.
mungkin aku akan memilih. Karena yang menurutku kayak, wah gila, ini bener-bener beda banget. Mungkin aku akan out of the box lah bahasa kasarnya. Iya, out of the box. Itu. Dia kayak berani, kayak beda pokoknya. Tapi dia membawa visi misi, bukan janji. Yes, itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, visi misi sama janji beda. Kalau janji tuh ya udah lintas lalu. Iya, itulah pokoknya. Kan angin lupa. Tapi kalau visi misi itu adalah apa yang dia pikirkan dan apa yang istilahnya apa yang akan dijalankan. Bekalnya dia. Iya. Alat perangnya lah bahasa. Itu yang akan kupilih. Anak muda dari partai manapun pokoknya, aku nggak mandang. Tapi kalau masih tetap begitu-gitu aja, sorry ya. Karena aku pribadi juga kurang lebih sama ya. Jadi kayak selama sepanjang hidupku yang ketika aku mempunyai hak pilih, belum pernah ada yang apa ya? Yang memang melekat banget kan? Iya, karena yang benar-benar kayak kita berkata, wah, bahasa kasarku hanya sekedar janji kayak membawa perubahan. Belum ada pernah aku lihat. Ya, kayak jadi bahasa kasarnya ya. Jadi ini ada sedikit kusangkut pautkan dengan kopi. Bahasa kasarnya gini. Kalian cuma mau beli kopi di tempat yang berbeda. Rasanya sama. Udah. Rasa kopi. Tapi nggak ada yang kayak, wah anjir ini. Beda banget kopinya. Kopinya mantep. Ini sudah. Kopinya bagus. Nah itu kan jadi dasar kalian menentukan. Ke situ terus. Kayak gitu loh. Ini ibarat kayak tempat favorit kalian gitu loh. Seperti itu. Tempat favorit kalian kayak menuangkan ide-ide segala macem. Jadi ketika memang pas dituangkan itu bagus, pasti akan ke situ terus gitu loh. Nggak mungkin ya, misalnya kamu tuangkan di situ, diterima dengan baik, kamu ke tempat lain kayaknya. Yes, karena kan ibarat kita pergi ke tempat makan. Yes. Kalau ngurus akta sama KTP. Wah, iya. Kalau sekarang ini menurut aku ya, kalau di sini sekarang itu udah mulai oke. Aku waktu itu ngurus kartu keluarga. Itu 1 hari jadi, udah oke tuh, udah nggak bertele-tele. Udah nggak bertele-tele di sini. Soalnya aku belum berkeluarga jadi belum bisa. Oh iya, waktu itu aku ngurus sama akta lahir 1 hari jadi. Habis itu bagusnya apa? Tinggal aja mas, nanti kami antar ke rumah. File. Seriusan? Iya, jadi print-printan akta lahirnya anakku tuh. Anjay. Jadi sekarang udah kayak gitu di sini. Keren banget. Iya, jadi waktu itu aku ngerubah dari KTP ku dari belum menikah jadinya. Itu 1 hari. Itu berserta sama anunya. Dia cuma ngasih tahu, mas ini ya syaratnya. Nanti pakai dari online aja. Anjay, keren. Nah, itu namanya perubahan. Itu udah di sini udah. Maksudku ya itu aku ngerasakan efeknya. Merasakan efek. Oh iya, ini baru bagus nih. Itu yang aku bilang, membasmi yang gatal-gatal di pemerintahan gitu. Kan dulu mau ngurus KTP seminggu foto inilah, itulah, berkas lah, terlalu banyak. Iya, terlalu banyak. Nah, waktu itu aku datang udah mulai, mas nanti ini. Oh ya oke, nanti datang foto ya. Nah, kan kalau kita balik berarti itu hal-hal yang sebenarnya mendasar tapi impactnya besar. Aku sih ngerasakan dampaknya maksudnya di sini tuh kayak gitu. Bahasa kasarnya ya. Kita nyambungin tadi kamu ya. Kadang-kadang di beberapa kota ya, aku tidak bilang kota manapun ya, di beberapa tempat dan di beberapa daerah kayak misalnya aku bekerja nih, butuh cuti misalnya 1-2 hari untuk ngurus hal itu aja. Bayangin. Ini merelakan jadinya gitu loh. Jadi orang tuh harus merelakan cutinya buat ngurus yang belum tentu beres gitu. Dan belum tentu yang orang yang cuti ini sebenarnya punya pekerjaan yang penting juga. Ya, gitu. Nah, ini bayangin ketika kota A bersinergi dengan kota B, walaupun ini 2 hal yang berbeda, dua tempat yang berbeda, tapi bisa mengaplikasikan, oh ini bagus sistemnya. Bisa nggak kita kerjasama? Itu keren banget. Kan sekarang online kan? Keren banget tuh. Sekarang online. Kayak gitu loh, udah pasti bisa terkoneksi. Maksudnya tinggal bahasa kasarnya kamu tinggal ngomong. Memang tidak semudah yang kita bicarakan, cuma semudah ini. Antar kota kan punya delegasi, bisa mendelegasikan. Bisa nggak timku ke tempatmu untuk belajar? Iya, benar sekali. Bukan karena ketika berbeda warna bendera kalian tidak bisa. Bukan hal itu. Justru ketika kalian ingin membangun sebuah peradaban yang maju, peradaban yang lebih baik, kalian bisa bersinergi. Itu yang lebih apa ya, maksudnya lebih menarik. Jadi orang mikir, anjir, kan selama ini kan, sorry itu saya, selama ini kan kita, anjir enak banget kotamu. Selalu kayak gitu kan, kotamu keren. Sudah ini, sudah itu. Nah coba bandingkan, kalau ketika 2 kota, 3 kota seluruh Indonesia bersinergi nih. Sama. Bayangin. Jadi kita ketika ke kota lain, oh iya di kotaku udah kayak gini kok. Iya. Kayak gitu loh. Kadang-kadang ketika kan yang dari sana datang ke sini, oh iya ya di sana juga udah kayak gini kok. Jadi udah bagus ya, kayak gitu loh maksudnya. Ada hal yang sama yang dirasakan sama orang lain.
Enggak yang datang dari sana ke sini baru ngeluh. Di kotaku loh, aduh ini sudah gampang yang kayak gini. Berobat aja nggak bisa. Di sini masih ribet. Nah, ini itu kita kan jadinya aneh. Jadinya suatu hal kayak, aduh ada duri dalam daging, kayak aduh ini harus disingkirkan yang kayak gini-gini. Api dalam sekam. Wah gila, anjay. Ya duri dalam daging lebih bagus ya. Maksudnya ya kan kalau duri dalam daging kan menghambat pergerakan. Yes, benar. Ya gimana apa ya? Maksudnya yang muncul nanti keluhan-keluhan terus kayak gitu. Aku nggak kebayang kalau bisa satu kota bersinergi dengan kota lain. Wah anjir gila, maju banget anjir. Kalau aku pribadi itu maksudnya pelayanan yang di kota ini tuh udah oke banget ya waktu aku ngurus itu. Karena aku nggak kebayang tuh 1 hari anjir. Satu hari. Aku inget banget itu. Dan 1 hari dan diantarin. Anjir, jadi ada amplop itu. Baru anunya pemerintahan. Nah itu aktanya lahirnya sama apa namanya kartu keluarga aku. Anjir, keren sih. Itu udah aku acungi jempol lah pokoknya. Udah mantap lah. Maksudnya itulah yang kita butuhkan. Yang dibutuhkan sama apa namanya warga-warga gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang cet beres gitu nah. Ya kan sekarang kan online ya. Online ya. Kita bisa ngerjakan sendiri dari rumah. Itu aku kerjain dari rumah kayak. Kerjain kirim ya kan? Kirim. Nah udah nanti di sana tinggal dicek. Maksudku mudah nggak kita masuk aplikasi itu mudah nggak untuk membaca untuk orang yang awam teknologi? Mudah. Nah itu kan enak kan? Jadi gini. Untuk misalnya nih, kamu nggak biasa untuk ngetik, mungkin kamu bisa minta tolong orang lain kayak gitu. Tapi itu pun nggak menyusahkan dalam artian karena aplikasi mudah kan. Pokoknya formnya tuh mudah banget. Nah, mudah banget untuk orang yang awam sekalipun. Bahasa kasarnya, masa sih kita nggak bisa mewujudkan hal itu dengan hal yang lebih mudah? Kayak gitu loh. Bukan dipersulit loh malah. Iya, jadi itu impact yang aku rasakan sih. Perubahan yang bagus lah satu itu sih. Iya. Maksudnya itu udah hal mendasar banget aja. Soal administrasi yang sangat mudah dan membuat kemudahan untuk warga-warganya. Itu baru satu sisi kan masih banyak hal lain yang memudahkan juga kan pasti kan. Kalau yang lain sih aku belum sampai ke sana. Aku baru ngerasain yang itu aja. Jadi ya kembali lagi nih kita nih. Jauh banget nih soalnya pembahasan kita ya. Siap. Pembahasan kita kan dari baliho akhirnya politik ke pemerintahan dan segala macam. Iya, berrentet ke visi misi. Tapi maksudnya kenapa kalau mungkin netizen kayak terlalu panjang nih. Tapi itu bersinergi dari ketika dari mulai pemilihannya, mulai ke sininya ke sini itu jadi satu kesatuan. Yes. Iya kan jadi satu kesatuan. Ingat ya teman-teman, 5 tahun itu waktu yang sebentar. Kalian nggak akan terasa 5 tahun ini. Oke. So jadi kalau misalnya memang kalian punya pilihan ya silakan memilih. Ketika kalian punya teman yang tidak memilih, kalian sebagai warga Indonesia yang baik harus memberikan edukasi, bukan menjatuhkan kamu nggak milih, kamu kok nggak milih. Misalnya kamu milih nomor 10, nomor 10. 10, 11, 12. Ya. ABC. Misalnya kamu milih A. Kenapa kamu milih A? Ini kamu kok nggak pilih B sih? Kamu nggak pilih A sih? Nah, nggak usah sudah. Justru malah jadi kayak mengkotak-kotakan diri. Nah, maksudku gini, jangan gitu ya, please. Jangan kayak gitu. Diskusi. Apa yang membuatmu menentukan pilihan A? Oh dia tuh orangnya, tapi balik lagi diskusi kalian juga harus berdasarkan asas etika dan segala macam, moral dan segala macam. Kita harus berdasarkan asas itu dong. Yang jelas itu loh. Jangan ketika teman kalian memilih A, B, C atau D, kalian malah menyerang ataupun misalnya teman kalian tidak memilih. Wah, kamu menyia-nyiakan hak pilihmu, menyia-nyiakan suaramu. Sekarang pertanyaannya, ketika teman kalian tidak punya hak pilih, justru disitulah tugas kalian memberikan edukasi. Iya, agar tanpa memberikan tanpa memaksakan dan tanpa memberikan opsi A, B, C. Iya. Berikan edukasi dulu. Berikan edukasi tentang politik. Alasannya apa sih ketika dia tidak memilih? Impactnya apa? Justru jangan kayak pilih aja nanti ini. Bukan aja itu. Tugas kalian juga kita sebagai warga negara memberikan edukasi itu. Berikan edukasi. Kalian paham kan? Kalau sudah mulai kayak gitu kan pasti kalian udah paham. Arahnya kemana? Enggak, maksudnya gini. Kalau misalnya kalian sudah memilih A misalnya, terus ada temanmu nggak mau milih, ya pasti kalian udah tahu kenapa kamu pilih A. Ya itu edukasikan. Iya, tapi tanpa menjatuhkan personal. Tanpa kamu kayak, kok nggak milih sih kamu? Ya. Guys, please, setiap orang punya haknya masing-masing. Gitu loh.
Tapi ya memang sih kayak yang selalu dihimbau untuk ya gunakan hak pilih Anda. Tapi basisnya apa? Basicnya apa? Ketika kita memilih itu? Coba gini, kalau misalnya kalian bisa jelasin di komen, nggak apa-apa sih ya. Silakan komentar. Iya. Ya kan, silakan komentar ya akan kami baca nih. Kalau misal kalau pendapat kalian kayak gitu loh. Benar. Kenapa kalian memilih ABC gitu kan? Kalau misalnya memang itu terbaik buat kalian kan, ya silakan pilih. Kayak gitu loh. Kami kan juga nggak memaksa kalian ya, gitu loh. Ketika memang menurut kalian misalnya satu pasangan itu terbaik, ketika punya teman yang tidak memilih, saat tadi berikan edukasi kenapa harus memilih A. Misalnya, A itu bisa menjalankan visi misi Indonesia ini. Apa basisnya segala macam. Jadi diberikan juga pandangan. Diberikan pandangan, ya biar terbuka pikirannya gitu. Siapa tahu misalnya ketika kalian memberikan edukasi, teman kalian melakukan riset, oh iya bener nih sesuai fakta. Nah itu kan lebih enak. Oh iya bener ini. Akhirnya ya oke lah. Mungkin aku akan memilih inilah. Tahu nggak ketika ini dari pribadiku ya, ketika misal kamu nggak punya hak pilih, aku meracuni kamu untuk memilih satu paslon gitu kan, justru akan berpikir, kok gini ya, malah tambah skeptis. Kok aku milih ini kok apa ini nggak ada anunya? Iya, tambah skeptis kan jatuhnya kan. Terus nanti 5 tahun ke depan lagi kita ini kayak, udahlah malas udahlah, nanti gitu lagi. Nah itu yang terjadi kan. Coba kalian harapannya gini, harapan kalian edukasi, kan anak muda nih. Yes. Pasti gaya bicara, itu kan udah bisa menyesuaikan zaman kan. Benar-benar. Nah harapannya itu mereka memilih tanpa harus diiming-imingin. Iya, benar banget poinnya itu. Iya, kayak gitu. Ya, itulah guys. Ya sebenarnya kita nggak mau bahas tentang hal politik lebih jauh ya. Ini kan nggak masuk ya, maksudnya. Kita nggak bahas politik lebih jauh sih, kita hanya bahas soal pemilihan ya, baliho dan pemilihan umum gitu. Oke, sepertinya sih itu aja sih pembicaraan kita tentang pemilihan. Bukan politik. Kita nggak mau terlalu masuk ke dalam situ. Karena pemilihan kan banyak opsinya kan di pilihan hidup, segala macam. Jadi kita ngebahas dari baliho yang nggak tertata rapi, kemudian kita merembet ke pemilihan. Jadi ya apapun yang kalian lakukan lah ya. Dunia politik itu penuh intrik ya guys ya. Iya. Kalian apa ya? Kalian harus lebih bijak. Yes. Menyikapi berita-berita yang kalian lihat di media sosial. Kalian juga harus lebih banyak-banyak membaca. Yes, benar. Banyak-banyak literasi yang tadi membaca. Jadi memperkaya pengetahuan kalian ya, gitu loh. Bukan kita sok tahu ya. Bukan kita sok tahu. Sebenarnya kita nggak tahu apa-apa soal politik. Nggak tahu apa-apa sama sekali. Ini hanya pandangan kita gitu. Sebagai masyarakat umum. Apa sih yang menjadi keinginan masyarakat awam nih gitu loh. Ya setiap Nggak. Setiap warga negara tuh pengen negaranya tuh aman. Sejahtera, hidupnya sejahtera. Itu aja sih. Yang mendasar. Sejahtera itu udah masuk sekolah enak, makanan bahan pokok kesehatan terjamin, pekerjaan ada, kayak gitu. Kalau dari aku kita sedikit ke yang tadi kamu bilang, kamu tadi bilang naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Itu kalau aku poin yang penting. Itu sering sih aku dengar quote-quote orang. Tapi sayangnya hanya menjadi quote tanpa. Iya. Tapi sayangnya hanya quote. Belum ada pernah yang melakukan. Belum pernah ada yang sejauh ini sepanjang yang kita tahu kita lihat ya, kayak gitu loh. Namanya naik ya pasti selalu ada hal-hal yang menjatuhkan orang. Iya, selalu ada hal yang dikorbankan. Iya. Gini. Kalau mau ibaratnya gini, mau naik gunung ada banyak jalur. Gak perlu satu jalur itu kalian rebutkan gitu. Ada banyak jalan yang lain lah gitu. Kalau mau naik tangga ada banyak tangga. Dan kalau pendaki pun ini filosofi pendaki ya. Kan kalau aku kan beberapa temanku suka daki. Iya, beberapa temanku bukan aku. Daki itu yang ini kan? Oh, bukan. Beda. Sorry, intermezzo aja. Maksudnya dari teman beberapa. Pen daki. Anjing bangsat, Indra anjing. Jauhnya ya Allah. Enggak kepikiran aku aja. Gimana sama beban-beban pendaki? Gimana? Enggak kepikiran aku aja. Teman-teman yang pendaki gimana? Jadi mereka tidak pernah meninggalkan orang yang di belakang, dalam artian gini. Oh iya. Ketika mereka naik sama-sama, ini bahasa kasarnya sama-sama. Iya. Jadi ketika naik itu sama-sama, jadi dalam artian ketika kalian punya lawan
kontestan ya, lawan kontestan itu mau naik sama-sama nih. Yang tadi visi misi harus sama-sama nih. Sama-sama. Naik, ayo kita naik sama-sama. Kamu punya visi apa? Kamu punya visi apa? Kita naik bareng-bareng. Ketika nanti sampai di puncak, yang menikmati siapa? Semuanya kan. Nah, ketika sama-sama. Ketika kalian meninggalkan yang di belakang segala macam tidak sama visi misi, kalian tinggalkan. Yang menikmati cuma kalian aja. Tapi bayangin ketika semua orang menikmati itu, waduh anjir, indahnya cuy. Jadi ketika turun ada cerita yang ada cerita yang bisa menjadi sejarah, yang bisa dikenang lah. Kalau bahasanya Pak, terjadi romansa. Iya, ada romansa yang bisa diceritakan ke anak cucu kita gitu. Ini loh, bisa bangga banget gitu. Kalau punya negara yang memang dihormati seluruh dunia gitu kan. Aku yakin kalian pasti bangga kok, karena kan kalian bagian dari hal tersebut. Gitu. Jadi ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat atlet-atlet yang berangkat ke SEA Games, kalau misalnya dapat emas tuh bangganya minta ampun. Nah, ini menyerempet sedikit, ini mungkin agak keluar jalur ya. Jadi kemarin tuh kan ada PV ke Sangatta kan, PV Permana. Tahu nggak dia bilang apa? Ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan, dia bangganya nggak karuan. Itu ada tuh, itu beneran. Jadi tanya nanti teman-teman skate di Sangatta, dia cerita ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan di negara orang, dia bangganya nggak karuan. Karena merasa memiliki negara, iya, merasa wah aku tinggal di negara ini gitu, kayak ya aku hidup di sini, ya mungkin memang pemerintahannya memang belum sempurna. Iya, belum baik lah. Belum baik, tapi ya aku tinggal di sini, terus aku mewakili negara ini, aku akan berusaha dengan baik gitu. Akhirnya ya timbul perasaan itu, bangganya itu. Iya, rasa bangga yang bener-bener luar biasa lah pokoknya. Ya sama kayak tim e-sportnya Indonesia kan. Iya. Yang waktu juara dunia. Iya, itu gila banget. Wah. Gila. Walaupun aku nggak ikutan, tapi kayak anjir gila sih Indonesia. Aku kan waktu itu ngikutin ya tim e-sportnya Indonesia gitu kan, juara 1 di Dubai itu tahun berapa gitu. Wah, itu benar-benar kayak, walaupun kita nggak, kayak aku pun nggak ikutan, tapi kayak ngerasa bangga. Oh gila anjir. Wah ini guys, dari modal HP ini loh guys, bisa jadi kalian walaupun memang tidak bisa, maksudnya belum bisa di titik itu, setidaknya kalian berbangga diri lah. Benar. Kayak gitu, kalian hidup di negara yang ya kalian bisa tidur enak, bisa makan, air tercukupi, listrik. Aslang semua itu terpenuhi, udahlah nyaman hidup. Jangan apa ya? Boleh kalian mengkritik pemerintah, boleh kalian menuangkan suara-suara kalau kesah kalian, boleh silakan. Tapi percayalah kayak gitu loh. Maksudnya semua itu kan, maksudnya mereka semua itu yang di atas sana itu ya berusaha untuk pelan-pelan memperbaiki kayak gitu loh. Aku yakin sih nggak ada satupun pemimpin di dunia ini yang mau menghancurkan negaranya sendiri. Itu yang aku percaya sih kayak gitu. Walaupun aku ini ya belum. Ya gitu. Tapi tidak ada satupun pemimpin yang mau menghancurkan negara sendiri. Kayak gitu. Itu yang aku percaya gitu. Jadi ya selama kalian masih bisa hidup enak gitu, kayak bisa makan dan bersyukurlah. Seperti itu. Ya merasa aman. Mulai dari diri sendiri aja membanggakan Indonesia gitu, membanggakan tempat tinggal kalian. Yes, benar banget. Iya. Tapi kalau misalnya kalian memang seorang atlet, nanti tiba-tiba suatu saat kalian berada di titik itu, kalian pasti akan merasakan gitu. Bangganya nggak karuan gitu. Ya. Sama kayak kalian kok nonton bola Indonesia. Yes, yang saat ini 16 besar. Iya. Satu Indonesia bangga banget. Memang belum menang, tapi kita udah mencapai titik yang belum pernah. Iya, kita berada di titik yang belum pernah. Memang belum, tapi untuk kesana itu bener-bener aku nggak nonton ya, maksudnya aku tidak mengikuti, tapi aku tahu mereka tuh ya memang berusaha keras banget. Kalian mungkin kalian akan berkomentar inilah itulah, memang komentar tuh gampang banget ya? Gampang banget, sangat gampang. Tapi please lah, coba dukung mereka. Mereka tuh juga punya tekanan. Dan juga mereka ngelaluin proses yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu capeknya mereka, sakitnya mereka gitu nah. Coba lah, maksudku gimana? Kita memang nggak kenal mereka ya. Tapi komentar kalian yang support mereka itu adalah energi. Energi banget. Iya, energi banget. Dan jangan kira mereka hanya sekedar
kita ngomong bola sedikit ya. Bertanding yang cuma sekedar pengen menang, enggak. Pengen membawa Indonesia Ya dikenal di kancah nasional, gitu. disegani yang tadi kamu bilang. Menang belum. Untuk menang maksudnya mungkin saat ini belum ya. Kalau menurut aku belum, tapi yang aku lihat adalah memang perjuangannya untuk sampai di situ itu kayak luar biasa sih. Karena ya kita bisa membandingkan dengan yang dulu-dulu ya, kayak gitu loh. Yes. Yang dulu-dulu bukan dulu nggak lebih baik, tapi dalam artian ya, ini ada proses peningkatan panjang. gitu loh. Iya, proses panjang bertahun-tahun sehingga kita bisa berada di titik itu gitu. Ya itu udah prestasi banget sih menurut aku gitu. Jadi ya cobalah kalian kita kembali lagi gini. Menebarkan aura positif. Iya, energi positif, aura positif. Walaupun memang itu tidak berdampak, tapi setidaknya kalian tidak menambah beban lah. Menambah beban lah. Seperti itu. Kita malah melenceng jauh nih pembicaraan kita. Aduh, mulai ke bola. Cuman ya tetap ya karena yang menyangkut Indonesia. Nyangkut Indonesia. Kayak gitu, menyangkut negara inilah pokoknya. Ya, jadi jangan dikira kita bicara selengean, bicara kemana-mana nggak memikirkan. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian dan gunakan kesempatan itu sebagai edukasi. Edukasi kalian. Gunakan kesempatan itu sebagai hal besar lah. Hal besar kalian. Ya, kita akan lihat nanti di 5 tahun bagaimana perkembangannya. Kita akan lihat apakah memang sesuai dengan apa yang diharapkan. Yes. Gitu. Kalaupun tidak sesuai, berikanlah masukan-masukan positif. Berikan masukan yang positif gitu, bukannya malah mencemooh. Iya. Atau apa segala macem gitu, karena gimana ya, komentar negatif itu justru nggak membangun sih. Nggak membangun sama sekali. Jadi ya kalian punya hak untuk semuanya itu. Terima kasih sudah menonton. Kita berada di apa nama tempat tadi nih? Tongkrongan 5 dengan kopi analog kopi yang menemani kita obrolan malam ini yang cukup panjang panjang dan cukup berbeda dari sebelum-sebelumnya. Iya, karena memang sebenarnya kita nggak mau ngebahas ini, cuman memang keresahan kita harus mungkin kita share, kita bagi ke kalian. Benar. Kalau kalian juga punya apa ya, keluh kesah coba di kolom komentar kalian atau mungkin, DM nggak DM sih, maksudnya di komentar aja deh. Ya, boleh lah sembarang. Terus mungkin bisa jadi bahan kita kali ya. Dipatahkan lagi anjing. Kan kita mau DM kemana anjir? Iya sih. Direct message kan ke komentar. Ya sih, kolom komentar. Oke. Jangan lupa ya, saya Boy Feng dan teman saya Boris. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan share ke Saweria. Dan jangan lupa ke mama-mama kalian. Dan share ke tetangga dan ke tetangga. Bangsat. Oke. See you next time. Peace out. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Kita dari Analog Kopi Tongkrong 5 pamit. Bye. Udah bye. Capek anjing.